Gila kamu nih Pawan. Kau fitnah aku. Kau bermalapetaka. Di sebuah kerajaan, terjadi peristiwa tragis ketika seorang pembantu yang sebelumnya telah memfitnah majikannya, dihabisi dengan keris yang ditancapkan langsung oleh sang majikan. Sang majikan kemudian mengancam selir lainnya, hingga memicu sang putra datang dan memanah pembantu yang membahayakan ibundanya. Dalam pembelaannya di hadapan ayahnya, sang putra meminta maaf, menjelaskan bahwa ia hanya berusaha melindungi sang ibu dari ancaman tersebut. Mendengar hal itu, sang ayah melarang siapapun mendekati permaisuri kecuali pembantu kepercayaan bernama Nyi Birah, yang ditugasi merawat dan memberinya makan. Sedang dua mayat yang tergeletak kini, tidak cukup untuk bukti bahwa mereka saksi atau pelakunya. Tidak apa, nasi sudah menjadi bubur. Bagiku siapa pelaku yang tidak diinginkan terjadi. Maka mulai hari ini, tidak seorang pun boleh menyentuh, menyediakan atau menyiapkan makanan untuk Ayu Sekarsari, bahkan mendekatinya. Yang kuberi wewenang cuma Birah. Yang lain tidak. Kasinggihan dawa Kanjeng Tumenggung. Sedang untuk menjaga agar ada jarak yang jelas antara tempat tinggal Ayu Sekarsari dan para selir. Maka para selir harus pindah ke Pandisari di luar tembok dalam ageng. Keputusan ini mutlak dan tak bisa diganggu-gugat. Dan harus dilaksanakan sekarang juga. Lalu apalagi yang harus aku lakukan? Mohon diulangi, Nyi. Saya tetap menginginkan kematian bayi itu. Wah, apot iki, apot. Baik, akan aku coba. Pedut ireng, pedut putih, pedut biru, rangkulan jiwaku, rangkulan sukmaku. Sekali. Namun, sang suami permaisuri terjebak dalam amarahnya dan mengancam janin yang sedang dikandung permaisuri. Berkat bantuan cepat, Galuh terselamatkan dari bahaya itu. Selir-selir lainnya pun akhirnya dipindahkan jauh dari Kedaton untuk memastikan keamanan permaisuri dari gangguan-gangguan yang meresahkan. Saya siap menunggu perintah Kanjeng Ratu.
Perintahkan tapak musti dan tapak lamatan membawa Grinsing ke hadapanku. Sediko dawuh, Nyi Ratu. Rangkulan jiwaku, rangkulan sukmaku. Liskalis, liskalising sambekolo. Liskalis, 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 liskalising sambekolo. Orang seperti kamu harus... Kanjeng Ratu, ampun. Melihat kesewenang-wenangan itu, kedua pasukan Nyi Roro Kidul segera menangkap Nyi Grinsing dan membawanya ke hadapan Sang Ratu Laut Selatan. Memohon pengampunan, Nyi Grinsing tak mendapat ampun, ia dibawa ke sebuah gua misterius berpenghuni makhluk hijau yang menghajarnya hingga babak belur, lalu mengembalikan jasadnya ke dunia. Selir yang sebelumnya bekerja sama dengan Nyi Grinsing kini ketakutan setengah mati dan bersumpah tak akan mencampuri urusan bayi tersebut lagi setelah melihat nasib Nyi Grinsing. Cukup Bolo Ijo. Apa yang terjadi?
apa, Nyi? Benar-benar ketiwasan. Cepat katakan, Nyi. Ada apa, Nyi? Sudah. Aku tidak akan mengulang kebodohanku untuk ketiga kalinya. Kamu jangan datang-datang lagi. Aku tidak akan berurusan dengan bayi itu lagi. Kenapa, Nyi? Pergi dari sini. Pergi. Pergi. Maafkan hamba, Kanjeng Ratu. Ada peristiwa yang seyogianya Kanjeng Ratu simak. Munculkan. Percuma, Ki. Biar panasnya turun, Nyi. Aku sudah tidak kuat lagi. Kelihatannya aja. Panggilkan Tantri dan Seto Satrio. Ada yang akan kukatakan pada mereka. Loh, kalau aku pergi ke sana, siapa yang menunggui kamu, Nyi? Jangan khawatir. Sebentar lagi akan banyak yang datang. Sudah, sana pergi. Mumpung masih siang. Baik, Nyi. Baik. Kisah beralih kepada mertua dari sang selir yang tengah sakit parah. Sebelum ajal menjemput, ia meminta suaminya untuk memanggil anak dan cucunya. Saat sang suami pergi menjalankan perintah itu, Ratu Gendeng Permoni, roh misterius yang mengincar nyawa sang mertua, menjemput ruh Nyi Wingit dan memanfaatkannya sebagai wadah agar ia dapat leluasa bergerak di dunia nyata. Namun, Nyi Roro Kidul, yang mengetahui rahasia ini, menyadari bahwa anak yang dikandung permaisuri kelak akan menjadi senopati tangguh yang keberadaannya sangat penting. Gendeng Permoni benar-benar akan memanfaatkan wadah kasar Wingit untuk pengejawantahannya. Sedangkan jiwa Wingit akan jadi arwah penasaran. Kejam sekali kamu, Gendeng Permoni. Kejam sekali. Koca Benggala. Hamba, Kanjeng Ratu. Tugasmu selanjutnya, lakukan telik sandi ke telatah Setro Gondomayit. Aku khawatir akan banyak wingit-wingit lain yang jadi korban Gendeng Permoni. Sedek Udawu, Kanjeng Ratu. Hamba akan melaksanakan tugas dengan baik. Pamit mundur, Kanjeng Ratu. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada apa, Cundomanik? Tujuan Ratu Gendeng Permoni mengeluarkan secara paksa jiwa Nyi Wingit dari wadah kasarnya sudah jelas, Nyi Ratu. Ia akan memanfaatkan wadah kasar itu. Tapi, dengan siapa dia akan berhadapan sehingga memerlukan wadah kasar, kita juga belum tahu, Nyi Ratu. Ini masih ada hubungannya dengan bayi yang ada di perut Ayu Sekarsari. Kelihatannya Gendeng Permoni tahu kalau bayi itu mempunyai kelebihan wadah samudro. Mampu menampung segala macam ilmu. Kalau sampai bayi itu bisa berada dalam tangan Gendeng Permoni, maka Gendeng Permoni akan punya senopati tangguh yang bisa ia manfaatkan untuk segala kepentingan. Aku tidak bisa membayangkan kalau bayi itu jatuh ke dalam tangannya. Akan jadi apa dia? Mau apa kamu? Loh,
Saya ini bapaknya Dewi Tantri, selir Kanjeng Tumenggung. Saya mau ketemu anak saya. Harus ada izin lebih dulu dari Kanjeng Tumenggung. Loh, ini penting. Karena ibunya sakit keras. Pokoknya Kisanak tidak boleh masuk. Minggir. Tantri, Tantri, Bapak mau ketemu. Saya mau ketemu dengan anak saya. Saya mau bicara. Tantri, Tantri, saya mau ketemu anak saya. Saya mau bicara. Lepaskan kakek saya. Den, Ada apa? Kenapa ke sini? nenekmu, Den. Tidak. 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 Aku tidak setuju kalau Tantri dan Seto Satrio pulang. Mereka harus tetap tinggal. Sementara itu, di kerajaan, ayah dari selir bernama Tantri ingin masuk ke kediaman kerajaan namun dihalangi oleh pasukan Tumenggung. Sang anak akhirnya datang, memohon izin untuk bertemu ibundanya, namun keinginan itu ditolak oleh Tumenggung yang telah mencoret nama Nyi Wingit dari silsilah keluarga. Di mataku, Nyi Wingit sudah bukan siapa-siapa lagi. Sejak ia permalukan aku di depan Pasewakan. Aku sudah mencoret namanya dari daftar kerabat, apalagi mertua. Tidak. Kalian tidak boleh pergi. Ki, ayo cepat Ki, istrimu. Di tengah duka mendalam, cerita kembali pada Nyi Wingit yang telah wafat. Penduduk berkumpul dengan penuh kesedihan, hingga suaminya sendiri tiba di rumah untuk melihat kepergian istrinya. Penuh kemarahan, ia menuntut pertanggungjawaban dari Gendeng Permoni. Mendengar tuntutan itu, Gendeng Permoni muncul, membuat para warga ketakutan dan melarikan diri. Ia kemudian menghidupkan kembali Nyi Wingit yang telah mati, membawa jasad hidupnya untuk membalaskan dendam di Kedaton, meninggalkan kenangan menyakitkan di desa tersebut. Pian ibumu, apa gunanya? Ia bertapa 40 hari 40 malam. Kalau akhirnya dia harus mati. Dia belum sempat membalas sakit hatinya pada Tumenggung. Gendeng Permoni, datang kamu. Datang ke sini. Buktikan. Buktikan kehebatanmu. Buktikan ilmumu. Sebagai bukti bahwa Nyi Wingit ini memujamu. 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 Ampuni Ratu. Ampuni. Ampuni Ratu. Surolangu, istrimu akan ke Katumenggungan, akan melampiaskan dendamnya. Arwahnya yang akan menuntunnya ke sana. Kekuatan gaibku yang akan menggerakkan lidahnya. Ikuti dia kalau kau ingin bukti kedahsyatan ilmuku. Tunggu, Nyi. Nyi, tunggu.
Tunggu aku, Nyi.